Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agung Nuryatna, NPM 10070214089, jurusan Teknik Industri. Akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul pengukuran beban kerja fisik sebagai dasar perancangan frekuensi waktu istirahat optimal pada stasiun kerja potong. Studi kasus CIVI-KTN. Latar belakang masalah. CIVI-KTN merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur. Produksi yang dihasilkan perusahaan ini berupa komponen suku cadang, mesin, otomotif, tekstil, dan mesin pabrik lainnya. Sifat produksi yang diterapkan yaitu make to order. Berdasarkan observasi awal, diketahui bahwa operator seringkali merasakan keluhan rasa sakit pada bagian tubuhnya, yang menyebabkan operator tidak dapat bekerja secara optimal. Hal ini berdampak terhadap laju produksi di perusahaan tersebut, di mana operator yang bekerja secara tidak optimal menghasilkan benda kerja yang tidak sesuai dari bentuk dan ukuran. Oleh karena itu, dilakukanlah pengamatan lebih lanjut terhadap operator-operator yang ada di CIVI-KTN. Berikut adalah data keluhan operator hasil dari pengamatan lanjutan. Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner, diketahui bahwa stasiun kerja potong memiliki keluhan terbanyak, posisi kerja yang tidak normal, serta fasilitas kerja yang tidak ergonomis. Hal ini menjadikan stasiun kerja potong menjadi fokus dalam penelitian ini. Berdasarkan informasi dari bagian engineer, diketahui bahwa stasiun kerja potong tidak dapat didesain ulang untuk fasilitas kerjanya, dikarenakan mesin yang ditanam di lantai produksi dan bobotnya mencapai 400 kg. Untuk meminimasi keluhan yang dirasakan oleh operator, dilakukanlah perbaikan metode kerja, yaitu dengan merancang frekuensi waktu istirahat optimal. Tujuan penelitian: mengidentifikasi keluhan yang dirasakan operator stasiun kerja potong, mengidentifikasi beban kerja fisik stasiun kerja potong, menentukan frekuensi waktu istirahat optimal untuk stasiun kerja potong. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Hasil penyebaran kuesioner CMDQ. Berikut adalah rekapitulasi hasil penyebaran CMDQ. Dari tabel tersebut, diketahui keluhan dengan kategori berat berada pada bagian punggung bawah. Kemudian kategori sedang berada pada bagian leher, betis, dan kaki. Hal ini menunjukkan posisi kerja yang tidak normal serta fasilitas kerja yang tidak ergonomis menyebabkan permasalahan seperti keluhan-keluhan yang terjadi pada stasiun kerja potong ini. Berikutnya, perhitungan denyut nadi kerja. Dari hasil perhitungan denyut nadi kerja, didapatkanlah grafik denyut nadi kerja sebagai berikut. Dari hasil grafik denyut nadi kerja, diketahui bahwa terjadinya peningkatan denyut nadi kerja, di mana denyut nadi kerja yang melewati batas denyut nadi kerja rata-rata terjadi pada jam 10, 11, dan 15. Kemudian pada jam tersebut akan dilakukan penambahan waktu istirahat berdasarkan perhitungan waktu istirahat yang akan dilanjutkan pada pengolahan data berikutnya. Berikutnya hasil perhitungan beban kerja. Dari tabel rekapitulasi penilaian beban kerja, diketahui bahwa beban kerja pada stasiun kerja potong berada pada kategori sedang atau perlu dilakukannya perbaikan. Hal ini merujuk pada tabel kategori beban kerja berdasarkan metabolisme, respirasi, suhu tubuh, dan denyut jantung, serta tabel klasifikasi beban kerja berdasarkan persen CPL. Selanjutnya, penambahan waktu istirahat berdasarkan faktor kelonggaran. Langkah pertama, menentukan persen kelonggaran untuk stasiun kerja potong. Dari hasil penentuan tersebut, didapatkanlah persen kelonggaran minimal sebesar 16% dan persen kelonggaran maksimal sebesar 37%. Langkah berikutnya, melakukan perhitungan penambahan waktu istirahat berdasarkan persen kelonggaran tersebut. Dari hasil perhitungan, menggunakan persen kelonggaran minimal, didapatkanlah tambahan waktu sebesar 26,4 menit dibulatkan menjadi 30 menit per hari. Kemudian untuk perhitungan penambahan waktu istirahat menggunakan persen kelonggaran maksimal, didapatkanlah waktu tambahan waktu sebesar 139,8 menit yang dibulatkan menjadi 140 menit per harinya. Dari hasil perhitungan tersebut, dipilihlah penambahan waktu menggunakan faktor kelonggaran minimum, yaitu sebesar 30 menit, di mana
penambahan waktu ini, operator stasiun kerja potong masih tetap dapat mencapai target potong, yaitu sebesar 250 benda kerja potong yang ditetapkan oleh perusahaan. Berikut adalah rancangan waktu istirahat berdasarkan faktor kelonggaran minimum, yaitu dengan penambahan waktu sebesar 30 menit. Penambahan waktu 30 menit ini akan dialokasikan pada jam di mana denyut nadi kerja di atas denyut nadi rata-rata berdasarkan grafik denyut nadi sebelumnya, yaitu pada jam 10, jam 11, dan jam 15. Kesimpulan dari penelitian ini diantaranya yaitu, untuk poin pertama, kedua operator stasiun kerja potong merasakan keluhan rasa sakit pada saat bekerja. Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner CMDQ, bagian tubuh yang merasakan keluhan paling parah berada pada bagian punggung bawah. Kategori sedang berada pada bagian leher, betis, dan kaki, serta keluhan-keluhan ringan pada bagian lainnya. Poin kedua, hasil perhitungan rata-rata persen CPL operator stasiun kerja potong sebesar 34,16%, serta rata-rata total metabolisme sebesar 330,609 kilokalori per jam. Dari nilai tersebut diketahui bahwa beban kerja stasiun kerja potong berada pada kategori sedang atau diperlukannya perbaikan. Poin ketiga, waktu istirahat yang digunakan berdasarkan hasil perhitungan faktor kelonggaran minimum, yaitu sebesar 30 menit. Di mana waktu tersebut akan dialokasikan pada jam di mana denyut nadi kerja di atas denyut nadi rata-rata, yaitu pada pukul 10, 11, dan 15. Penambahan waktu ini diharapkan dapat meminimasi keluhan-keluhan yang dirasakan oleh operator, sehingga operator dapat bekerja secara optimal. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.